Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak, selamat pagi ayah bunda, dan selamat pagi bapak ibu guru semuanya. Jumpa lagi dengan saya Bu Puri dalam pembelajaran online. Sudah siap untuk belajar? Jangan lupa like dan subscribe ya, agar kalian tetap mengikuti video pembelajaran online bersama Bu Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Wuri dalam pembelajaran online. Kali ini kita akan belajar tentang materi kelas 5 SD, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Sudah siapkah kalian anak-anak? Jangan lupa isi daftar hadir online-nya dulu ya. Nah, pada pembelajaran pertama ini kita akan belajar tentang materi bahasa Indonesia KD 3.1, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Dan materi IPA KD 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Pernahkah kalian kehabisan ide saat membuat tulisan? Nah, berarti ide sangat diperlukan ketika kita akan menulis paragraf. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Mengapa diperlukan ide pokok? Dan bagaimana cara menentukan ide pokok? Mari kita pelajari pada pembelajaran berikut ini. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Masih ingatkah kalian tentang kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Berdasarkan kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi 3 macam, yaitu paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya di awal atau di depan paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya di akhir paragraf. Sedangkan yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf yang kalimat utamanya di awal dan di akhir paragraf. Nah, coba kalian simak teks bacaan berikut ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manakah yang menjadi ide pokok dari teks bacaan tadi? Ya, ide pokok dari bacaan tersebut terletak pada awal paragraf. Kalimat utamanya ada di awal paragraf. Berarti disebut dengan paragraf deduktif. Simak video berikut ini ya.
Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak hewan dan manusia berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang sangat besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, kali ini mari kita pelajari organ gerak hewan. Burung bergerak menggunakan sayap untuk terbang dan kaki untuk berjalan. Ikan hidup di air, bergerak menggunakan sirip dan ekornya untuk berenang. Kelinci bergerak menggunakan kaki untuk berjalan dan melompat. Sedangkan katak bergerak menggunakan kaki yang berselaput untuk berenang dan melompat. Ular merupakan hewan melata, bergerak menggunakan perut dan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Bagaimana anak-anak? Apa yang dapat kalian simpulkan pada kegiatan hari ini? Nah, kita telah mempelajari tentang ide pokok dan organ gerak. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan, yaitu otot sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan, isi di kolom komentar ya. Terima kasih. Jangan lupa kerjakan soal online-nya di Google Classroom ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.